tentang 7 dosa besar. Nah, ada 7 dosa besar yang sangat diingatkan oleh Nabi, dan Nabi wanti-wanti berpesan, jangan sampai kita melakukannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhkanlah oleh kamu sekalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara besar yang membinasakan, yang bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Yang pertama, kata Nabi, asyirka billah, yaitu mempersekutukan Allah. Jadi ijtanib asyirka billah. Yang kedua, kata Nabi, yaitu as-sihra, sihir. Jadi Nabi kasih tahu hati-hati dengan 7 perkara yang membinasakan, yang bisa menghancurkan kita. Pertama, mempersekutukan Allah. Yang kedua, ilmu sihir. Ilmu sihir mempelajarinya haram, mempraktekannya apalagi. Nah, jadi jangan sekali-kali kita berhubungan dengan ilmu sihir. Jangankan kita berhubungan mempelajari atau memakai ilmu sihir, nanya ke tukang sihir jangan. Bahkan nanya ke dukun-dukun tentang nasib kita jangan. Karena ada hadis lain Nabi menyebutkan, barang siapa yang datang ke arraf atau kahan, siapa yang datang ke dukun, saudara, bertanya, begitu dia bertanya saja, saudara, itu ibadahnya 40 hari Allah nggak terima. Baru nanya. Begitu dia percaya dengan jawaban si dukun, kufur, hilang imannya. Na'udzubillah min. Udah jangan berhubungan dengan dukun-dukun. Sekarang disebut, ntar ada yang disebut paranormal lah, disebut apa dengan nama-nama yang seolah-olah itu bukan dukun. Enggak, tukang sihir, dukun yang menggunakan black magic, ilmu setan, ilmu iblis, saudara. Jangan didekati, jangan ditanya, apalagi kita pelajari dan kita mempraktekkan. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang bilang, oh, apa kalau ke dukun anu bisa kaya, dukunnya aja enggak kaya-kaya. Nah, bagaimana dia mau bikin kaya orang, bohong aja. Bawaan itu jangan percaya. Saudara, enggak ada tuh dukun bikin kaya, dukun bisa bikin naik jabatan, apa jangan percaya. Dan sayang sekali di kita punya negeri ini masih ada pejabat-pejabat yang datang ke dukun, saudara, pengusaha-pengusaha yang datang ke dukun, saudara, jangan diikuti. Tapi jangan kaget kalau ada pejabat datang ke dukun. Emang dari dulu, dari zaman Firaun begitu. Dulu Firaun miara tukang sihir, ya kawan. Nah, jadi memang sudah dari zaman Nabi Musa alaihissalam banyak petinggi-petinggi kenegaraan yang memang memelihara tukang sihir sampai hari ini. Hati-hati, ada pejabat, ada menteri, ada anggota dewan, saudara, yang ke Gunung Kidul lah, mana lagi? Ngawi. Bahkan rakyat jelata ada ke tembok ratapan di situ. Udah kacau udah. Kira-kira jelas gak? Mau percaya dukun? Mau percaya paranormal? Mau belajar ilmu sihir? Jauhkan itu semua, ya Tuhan. Haram. Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindarkan, jauhkan diri. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh, menghilangkan nyawa seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Jadi kita nggak boleh membunuh siapapun kecuali dengan jalan yang hak. Jalan yang hak itu seperti apa? Seperti jihad. Kita membela Al-Masjidil Aqsa yang dijajah oleh Israel. Kita perang, kita bunuh mereka. Itu boleh, saudara. Nah, tapi kalau tidak ada alasan yang hak, haram kita membunuh orang, saudara. Membunuh itu dosanya besar. Bahkan dalam Al-Quran Allah ingatkan orang-orang yang membunuh, saudara, tanpa hak, dengan sengaja, fajazaohu jahannam, balasannya adalah masuk neraka jahanam. Jangan pernah ada. Sekarang ini ngeri betul. Kita lihat di jalanan banyak orang stres
Salah sedikit ribut bunuh, salah sedikit ribut bunuh. Main lihat-lihatan tersinggung dikit bunuh. Ya, wah. Jangan. Apalagi sekarang kita lihat maling-maling kecil digebugin sampai mati. Siapa yang ngajarin dia, wah? Iya, maling ayam, betul, dia maling, dia salah, tangkap, serahkan ke polisi, jebloskan ke penjara. Enggak perlu kita gebugin sampai mati, dosa. Kalau ada yang bertanya, Habib, bagaimana ngegebugin maling ayam sampai mati? Dosa besar. Karena maling ayam itu enggak berhak kita bunuh, saudara. Kita tangkap, silakan. Diberikan pelajaran yang tidak membuat dia cacat, silakan. Diberikan pelajaran sekedar untuk dia jerak, dia kapok, silakan. Nah, yang lebih bagus tangkap, serahkan ke polisi, diproses, saudara. Tapi kalau sekedar maling-maling, saudara, maling ayam, maling ketimun, maling semangka, kemudian diadili di penjara 2 tahun, apa ceritanya? Ayam harga 50.000, orang di penjara 2 tahun, yang korupsi tenang-tenang aja. Korupsinya sampai triliun-triliunan, gila-gilaan jumlahnya. Saudara, wah kadang-kadang kalau pejabat yang korupsi nggak langsung ditangkap, pakai rapat dulu. Rapat, jaksa agungnya dipanggil, kapolrinya dipanggil, pejabatnya kumpul, rapat dulu. Apa ini dia? Nggak boleh, saudara. Kalau memang ada pejabat tinggi yang korupsi, ya tangkap, proses, jebloskan ke penjara, hukum yang berat, bukan maling ayam. Cuman kalau saya ngomong begini, jangan ada maling ayam merasa terbela. Gue dibela Habib. Besok gue menyolong ayam lagi. Mencuri kan tadi udah saya kasih tahu, mencuri itu dosa besar. Sudah, jangan, nggak boleh kita mencuri, jangan. Cuman saya ingin mencoba bersama-sama kita obati emosional masyarakat kita. Jangan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya bisa diselesaikan secara baik-baik kita bunuh orang. Kesian, saudara. Nah, apalagi kalau membunuh kayak kemarin, ada maling ayam dibunuh, akhirnya anaknya yang histeris, anaknya yang menjerit, saudara. Nah, anaknya yang nggak tahu apa-apa, yang akhirnya menanggung derita, istrinya yang jadi janda dan seterusnya. Bahkan ditambah lagi ada yang pilu. Kalau itu maling ayam yang digebukin. Ini ada satpam, apa salahnya? Di Jatiluhur, saudara. Nah, tahu-tahu digebukin sama sekelompok anak-anak muda, dibunuh, habis dibunuh dilempar ke waduk. Saudara, nah sekarang dia juga punya anak, dia juga punya istri. Nah sekarang bapaknya meninggal dunia, terus siapa yang nanggung anak sama istrinya, saudara? Jangan mudah ngebunuh orang, saudara. Ngebunuh orang itu dosa besar. Nah coba kita tanyakanlah diri kita, apa mau ayah kita dibunuh orang? Apa mau kakak kita dibunuh orang? Apa mau adik kita dibunuh orang? Apa mau anak kita dibunuh orang? Apa mau keponakan kita dibunuh orang? Jawabnya nggak mau, ya jangan bunuh orang. Karena orang yang kita bunuh juga ada ayahnya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya, ada istrinya. Jangan bunuh orang. Selama kita bisa mempertahankan diri kita tanpa membunuh, jangan membunuh. Kecuali kalau membela diri, saudara. Rumah kita didatangi rampok, saudara. Dia mau perkosa istri seseorang, dia mau bunuh anaknya, dia mau rampas hartanya. Lawan. Kalaupun akhirnya dilawan, terpaksa orang tersebut dibunuh, mati, saudara, kita nggak dosa. Nah, cuman di Indonesia kadang-kadang kita pusing, melawan rampok mati, kita di penjara. Nah, bagaimana ceritanya? Udah gitu kacau lagi di Indonesia apa? Ada orang nyolong, begitu ketangkep, yang nyolong yang lapor polisi. Pak, saya diomelin, saya dimaki-maki, saya ditampar, lah kan lu yang nyolong. Udah gitu diladenin ke polisi. Jadi saya mau tanya, nih yang gelok yang mana sih? Yang ngelapor apa yang nerima laporan? Ya polisi kalau udah tahu dia maling, dia salah, ngelapor, yang gak usah dilayani, kenapa sih? Saudara, nah sekarang ini sering terjadi, kita bukalah berita, saudara, ini bukannya fitnah, bukannya hoax, banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal. Nah kan itu saya ajak semua di sini. Sekali lagi sebagaimana amanat Nabi, kita Nabi. Jauhkan. Apa di antara mesti jauhkan? Yaitu qatla nafsil lati, membunuh jiwa, nyawa, menghilangkan nyawa. Allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak.
Nah, kalau jihad, bunuh musuh di medan jihad, silakan. Nah, tapi kalau pencuri saudara, saya heran. Ini pencuri cuman maling ayam, nyolong rokok, ngambil kopi, ambil telur, digebukin sampai mati. Tapi yang korupsi triliunan gak ada digebukin sampai mati sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka itu sekali lagi tahan diri. Nah, kita ini udah sama-sama miskin, pakai saling bunuh lagi. Nah, udah jangan bikin ribet kita punya hidup, betul? Nah, jaga diri ya, ikhwan. Insya Allah. Kemudian yang keempat, apa kata Nabi yang mesti dijauhkan? Wa aklar riba, makan riba. Bunga bank itu riba, saudara. Rentenir itu riba, saudara. Yang suka minjemin duit di jalan, kredit, bayarnya mesti lebih. Itu semua riba. Hindarkan diri dari riba selama kita mampu untuk menghindarkannya. Kalau kita sudah tidak mampu dalam kondisi darurat, itu persoalan lain. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi selama kita mampu jauhkan diri dari riba, wajib kita jauhkan. Makan riba bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya Nabi memasukkan asaqul mubiqah. Ini termasuk 7 perkara yang membinasakan, bisa menghancurkan dunia akhirat kita. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang mesti dijauhkan? Wa aklamalul yatim, dan memakan harta anak yatim. Nah, ini saya amanatkan kepada saudara-saudara di sini. Kalau punya kakak, punya adik meninggal dunia, kakak Anda, adik Anda punya anak, nah, berarti kan anaknya jadi yatim. Nah, itu biasanya pamannya kan yang merawat, pamannya yang memelihara. Nah, tolong hati-hati. Kalau saudara Anda punya peninggalan, itu milik si yatim. Nah, kalau warisan itu milik si yatim, ya dijaga. Oh, Anda sebagai saudara umpamanya dapat bagian juga, ya silakan ambil, Anda punya bagian. Tapi bagian si yatim jangan sekali-kali diganggu, saudara. Nggak boleh memakan harta anak yatim, itu nggak boleh, haram. Dan itu bukan dosa kecil, dosa besar. Apalagi ngerebut harta anak yatim, rumahnya diambil sama pamannya, tanahnya diambil sama bibinya, saudara. Mentang-mentang tuh anak kecil, nggak berdaya, nggak tahu apa-apa, saudara. Karena begitu tuh anak besar, dia nggak punya apa-apa, udah dimakan sama paman sama bibinya. Nggak boleh makan harta anak yatim, dosa besar. Nah, jangan kita kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam. Yang keenam kata Nabi, wa tawalli yaumaz zahfi. Apa itu wa tawalli yaumaz zahfi? Wa tawalli yaumaz zahfi itu adalah al-firar yaumal jihad. Lari dari medan jihad, saudara. Jadi kalau kita sedang berjihad melawan musuh di medan tempur, jangan lari. Di depan kita imma kita menang merebut kemenangan di dunia, atau kita menang dengan merebut surga, karena mati syahid masuk surga. Jadi lari dari medan tempur, medan perang, itu juga merupakan dosa besar. Nah, kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau medan tempur strateginya mundur, maju, mundur selangkah, maju 2 langkah, mundur selang 2 langkah, maju 6 langkah, boleh, nggak apa-apa. Itu strategi, bukan lari. Beda strategi seperti itu dengan lari. Lari dari medan tempur, takut melawan musuh, dosa besar. Yang terakhir, yang ketujuh, saudara. Yang ketujuh yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita jauhkan, wa qadfal muhsanatil mu'minatil ghafilat. Memfitnah perempuan baik-baik dengan perbuatan hina, saudara. Perempuan baik-baik dituduh berzina. Perempuan baik-baik dituduh selingkuh. Perempuan baik-baik dituduh melacur. Perempuan baik-baik, saudara, difitnah macam-macam dengan perbuatan-perbuatan hina. Nggak boleh. Justru perempuan-perempuan di sekitar kita, kita mesti jaga kehormatan mereka, jaga nama baik mereka. Perempuan-perempuan mukminah di sekitar kita mesti kita jaga, kita lindungi, kita jaga kehormatannya. Bukan dijadikan target fitnah
atau dijadikan pergunjingan. Hati-hati. Nah, kalau dijadikan pergunjingan, kita tidak punya bukti, cuma dengar, oh kata orang, oh konon katanya dia berzina, oh konon katanya dia selingkuh. Ternyata enggak, dosa besar. Bahkan dalam Islam itu disebut qadzaf. Dan qadzaf itu hukumannya 80 kali cambuk, saudara. Jadi kalau ada orang nuduh orang lain berzina, saudara, dia nggak bisa buktikan, maka tuduhannya disebut qadzaf. Qadzaf itu hukumnya 80 kali cambukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi luar biasa. Jadi Nabi mengingatkan kita ini semua, jangan sampai kita melakukannya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari segala dosa-dosa besar. Jadi malam hari ini memang pelajaran hadis kita khusus mengenal dosa-dosa besar, jangan sampai kita melakukannya.